Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 13 and today we will present our material about memahami peran dan fungsi perkembangan peserta didik sebagai upaya implementasi nilai pendidikan karakter dalam kurikulum. But before that, let me introduce my name and my group members. Start from me. My name is Devitria and as moderator and the first speaker, and Linda, the second speaker. Next, we will discuss further material. Perkembangan peserta didik. Pada setiap perkembangan kehidupan manusia, individu itu dituntut untuk menguasai kemampuan berperilaku yang menjadi ciri bahwa perkembangan berhasil dan normal. Proses ini melibatkan perubahan secara psikologis, fisik, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan dan karakteristik individu. Perkembangan ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk perkembangan emosi, perkembangan nilai, moral, sikap, serta perkembangan kreativitas dan kecerdasan. Perkembangan peserta didik sangat penting karena mempengaruhi bagaimana individu belajar dan mengembangkan diri. Perkembangan manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari kehidupan lingkungannya. Hal inilah yang menjadi salah satu dorongan perkembangan psikologis, jasmani, dan inteligensi pada diri manusia. Dalam perkembangannya, secara psikologis, mulai dari bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Pada usia remaja inilah banyak sekali muncul problem kehidupan yang dirasakan oleh remaja. B. Tugas-tugas perkembangan. Arti tugas-tugas perkembangan dapat dikelompokkan menjadi dua. A. Tugas-tugas perkembangan adalah petunjuk-petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang dalam usia-usia tertentu. Arti pertama yang mengandung makna pertama dari segi orang dewasa, kedua dari segi yang sadar menuju kedewasaannya. B. Tugas perkembangan merupakan petunjuk bagi seseorang tentang apa dan bagaimana yang diharapkan dari dirinya di masa depan. Apakah ia pada akhirnya akan mencapainya? Makna yang kedua ini mengandung makna dari segi pendidikan. Tugas-tugas perkembangan manusia dalam tiap masa kehidupannya menurut Harvey Grass, Carl Garrison, William W. Wattenberg. Sebagaimana disebutkan oleh Johri dalam bukunya menekankan pada hal-hal tugas sebagai berikut. 1. Tugas perkembangan pada masa bayi dan anak usia dini. 2. Tugas perkembangan anak akhir. 3. Tugas perkembangan pada masa remaja. 4. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. 5. Tugas perkembangan pada usia parubaya. 6. 7. Perkembangan di usia tua. Bagian C. Tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya. Tugas-tugas perkembangan remaja menurut Carl C. Garrison dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima keadaan jasmani. Remaja perlu belajar untuk menerima dan menghargai perubahan fisik yang terjadi pada tubuh mereka selama masa pubertas. Ini termasuk perubahan tinggi badan, berat badan, dan penampilan fisik lainnya. Yang kedua, memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman-teman sebaya antara dua jenis kelamin. Remaja harus bisa menjalin hubungan sosial yang lebih dewasa dan seimbang dengan teman-teman sebayanya, baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Ini penting untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Ketiga, menerima keadaan sesuai jenis kelaminnya dan belajar hidup seperti kaumnya. Remaja perlu memahami dan menerima peran gender mereka sesuai dengan norma sosial dan budaya. Mereka juga harus belajar bagaimana berperilaku dan berinteraksi sesuai dengan peran tersebut.
Keempat, memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Remaja harus mulai mengembangkan kemandirian emosional, belajar membuat keputusan sendiri, dan mengatasi masalah tanpa selalu bergantung pada orang tua atau orang dewasa lainnya. Kelima, memperoleh kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang bersangkutan dengan ekonomi atau keuangan. Remaja perlu belajar bagaimana mengelola uang menjadi lebih mandiri secara finansial. Ini bisa termasuk mengelola uang saku, menabung, atau bahkan bekerja per waktu. Yang keenam, mendapatkan perangkat nilai-nilai hidup dan falsafah hidup. Remaja harus mulai membentuk pandangan hidup mereka sendiri, termasuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan mereka gunakan sebagai pedoman dalam hidup, yang mencakup keyakinan moral, etika, dan tujuan hidup. Bagian D. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik. Pendidikan karakter tersebut didefinisikan sebagai usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Pendidikan karakter harus selalu diajarkan, dijadikan kebiasaan, dilatih secara konsisten, dan kemudian barulah menjadi karakter bagi peserta didik. Untuk memahami pentingnya pendidikan karakter, berikut ini adalah beberapa aspeknya, yaitu yang pertama adalah urgensi pendidikan karakter, yaitu suatu kebutuhan yang sangat penting dalam pendidikan, yang memiliki tujuan untuk membantu individu mengembangkan nilai-nilai dan sikap yang positif, sehingga mereka dapat menjadi warga yang beriman dengan peningkatan moral dan akhlak. Yang kedua, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti, yaitu sumber agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu implementasi pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang telah dicanangkan tentunya tidak akan bermanfaat dan menghasilkan outcome yang diharapkan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Yang keempat, implementasi nilai karakter dalam pembelajaran di kelas. Implementasi nilai karakter dalam pembelajaran di kelas dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin ke dalam proses belajar mengajar. Yang kelima adalah pendekatan pembelajaran pendidikan. Karakter di kelas. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter, maka diperlukan pendekatan pembelajaran yang tentunya peserta didik sebagai pelaku subjeknya, sedangkan pendidik atau guru berperan sebagai fasilitator. Yang keenam adalah implementasi nilai karakter dalam kegiatan pembinaan siswa, dengan tujuan di mana kegiatan pembinaan siswa adalah dapat menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Yang ketujuh, prosedur penilaian pengembangan nilai karakter di sekolah. Adapun jenis indikator yang dikembangkan ada dua, yaitu indikator untuk sekolah dan kelas. Yang kedua yaitu indikator untuk mata pelajaran yang difokuskan pada pembentukan nilai siswa sebagai individu. Bagian E. Guru adalah kunci utama kemajuan bangsa. Guru adalah ujung tombak proses pendidikan. Tanpa guru, tidak mungkin program pendirian sekolah dan universitas dapat berhasil. Tanpa guru, tidak mungkin akan terwujud generasi berkualitas. Pendidikan berkualitas akan terwujud jika pelaku pendidikannya berkualitas dan guru yang berkualitas adalah kuncinya. Guru harus kreatif dan selalu mengupdate mindset-nya setiap saat karena setiap saat ada perubahan. Demikian pula situasi dan kondisi yang berbeda. Guru harus mengembangkan dirinya secara mandiri atau fardiyah, bukan karena hanya tuntutan, desakan dari pihak-pihak luar, semisal pemerintah, sekolahnya di mana ia mengajar, tetapi mengembangkan diri adalah kebutuhan mendasar seorang guru. Belajar mandiri adalah perwujudan dari harkat dan martabat seorang guru yang tinggi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, seorang guru harus selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Maybe that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
That is all, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.